sertifikat yang dijaminkan di bank tersebut itu atas nama Irwansyah. Sertifikat rumah atas nama Irwansyah. Kenapa? Saya terima kemarin dari banknya itu mulai dari tahun 2018. Jadi proses kreditnya itu dari tahun 2018. Parahnya yang bikin kami kaget, sertifikat yang dijaminkan di bank tersebut itu atas nama Irwansyah. Sertifikat rumah atas nama Irwansyah. Kenapa bisa diagunkan atas nama orang lain? Saya tanya Mas Irwan, pernah nggak bertemu dengan pihak banknya? Irwan bilang tidak pernah bertemu dengan pihak banknya. Saya tidak mau juga kemudian tiba-tiba menyimpulkan apa yang disampaikan klien kami kan. Saya juga kemudian melakukan cross check kepada pihak bank. Pernah nggak bertemu dengan Irwan atau minimal sekali begitu kan? Lihat dia mengajukan pinjaman. Mereka mengatakan tidak pernah. Justru mereka sering bertemunya dengan Hafiz. Loh, sekarang cari Hafiz. Kita sama-sama. Anda dirugikan, klien kami juga dirugikan. Karena rumah tersebut sudah dipasangkan plang, jadinya ya kami somasi banknya. Dan hari ini kami sudah adukan banknya kepada OJK. Bang, itu sertifikat itu di tangan Irwan atau ada penyataan ke bank, Bang? Sertifikat itu atas nama Irwan dititipkan kepada orang tuanya pada saat orang tuanya masih hidup. Tiba-tiba menurut cerita yang kami terima, adiknya ini mengambil sertifikat tersebut tanpa sepengetahuan Irwan dan seolah-olah semua surat-surat yang berhubungan dengan perkreditan tersebut itu seolah-olah atas nama Irwan. Bahkan perjanjian kredit yang saya dapatkan dari pihak bank, di situ ada tanda tangan Irwan, ada tanda tangan Zaskia. Kok bisa? Itu belum akad juga, Bang. Kan ada akad kredit biasanya kan. Jadi itu sudah ada, jadi pencairan kreditnya itu dari tahun 2018. Nah, makanya dikirimkan surat dari pihak bank terkait dengan adanya tunggakan pembayaran, dan karena adanya tunggakan tersebut, rumah tersebut akan dilakukan pelelangan. Loh, kok bisa dilelang? Orang tidak pernah kredit. Nah, itulah yang kemudian kami anggap janggal. Nah, makanya karena banknya sudah kami somasi per hari ini dan sudah kami adukan juga di OJK, ya kita siap aja buka-bukaan. Apakah ada oknum yang bermain? Nanti kita lihat. Tunggakannya berapa, Bang? Ya intinya dari plafon kreditnya itu hampir sekitar 2 miliar. Ini yang perlu kita laporkan. Karena ini berkaitan dengan hak orang lain. Kalau tiba-tiba kemudian rumah disita tanpa sepengetahuan orangnya terkait pinjaman itu, ya kan tidak pas juga. Makanya kita laporkan dan kita adukan. Bang, apa ditemukan surat kuasa, Bang? Gimana? Apa ditemukan surat kuasa ketika surat itu, surat sertifikat rumah itu berpindah tangan ke bank? Iya, jadi lengkap. Ada surat kuasanya, ada surat pernyataannya, ada surat peralihan haknya ketika terjadi tunggakan, semua ada. Jadi secara administrasi perbankannya itu clear, ada semua. Hanya saja yang menjadi pertanyaan, kok itu bisa terjadi sementara Irwansyah satu kali pun tidak pernah bertemu dengan bank? Kok bisa itu terjadi begitu loh? Nah, kok bisa tiba-tiba rumah orang mau dilelang? Loh, lewat siapa kreditnya? Makanya kita laporkan. Karena ini nggak bisa dibiarkan. Ini bukan satu rumah, ini banyak rumah, ini ada 3-4 rumah atas nama Irwansyah. Begini modelnya sama. Bang. Itulah Irwansyah sama Zaskia mengatakan bahwa dia juga telah dirugikan oleh adiknya. Dia telah ditipu oleh adiknya. Katanya dia melaporkan. Bang, tapi komunikasi Irwansyah sama Hafiz sendiri gimana, Bang? Dan ada kecurigaan nggak sih sebelumnya? Sudah nggak ada komunikasi. Intinya begini, Irwan ini karena dia tidak mengetahui sertifikatnya dijaminkan, dan pada saat itu dia melakukan pengecekan ke orang tuanya waktu orang tuanya masih ada, dan ternyata sertifikatnya memang sudah tidak ada. Itulah Irwan kemudian berinisiatif untuk meminta penggantian sertifikat ke BPN. Proses itu sudah selesai, sudah dijalankan, dan sudah ada surat sertifikat penggantinya. Ini yang menjadi masalah, sertifikat pengganti ada di tangan, tapi kok bisa ada di bank satunya? Objeknya sama, tempatnya sama, alamatnya sama, rumahnya rumah itu juga. Nah, inilah yang kemudian kita luruskan bahwa kalau memang misalkan pihak bank punya bukti, silahkan dibuka. Apakah klien kami pernah di situ mengajukan pinjaman atau menggunakan uang tersebut. Bahkan dari konfirmasi yang kami terima dari bank, ini juga yang menarik nih. Dari bank mengatakan bahwa uang itu sudah dicairkan juga, yang mencairkan adalah Irwansyah.
Ya, tanda kutip ada oknum, dan oknum ini kita tidak tahu apakah oknum yang di internal atau di luar, kita tidak tahu. Intinya kita sudah serahkan ke proses hukum, dan biarkan nanti proses hukum yang akan mencari tahu sebenarnya siapa yang bermain gitu. Bang, itu kan selama ada ini dua. hubungannya Bang, hubungan Irwansyah dengan Adi seperti apa Bang? Terus ada kecurigaan Bang terhadap adik ini kan masalahnya kan dari tahun 2018 itu Bang, masa nggak ada kecurigaan Bang terhadap Ya, masalah ini? jadi begini, Irwan ini kan punya banyak, bukan punya banyak ya, ada beberapa lah ya, ada beberapa aset yang dipunyai ya. Kemudian beberapa aset-aset itu dititipkan suratnya ke orang tua, ya kan, dititipkan ke orang tua. Nah, ada kecurigaan sertifikat itu diambil tanpa sepengetahuan orang tuanya pun juga. Bahkan Irwan pun juga tidak tahu sama sekali soal itu. Dia baru mengetahui setelah adanya Bagian dari bang. pihak bank. Ya belakang. Pertanyaan saya juga menarik sekali nih. Jadi gini, di surat-surat yang saya terima itu ada pertanggal Maret 2021 suratnya ya. Ada per bulan Juli 2021. Itu surat-surat yang saya baca kemarin ya. Bahkan parahnya perjanjian kreditnya ada yang tahun 2018. Pertanyaannya, kenapa justru pihak banknya baru memberitahukan surat-surat itu kepada Pak Irwan itu di bulan November 2021? Kenapa tidak dari bulan sebelumnya aja beritahu bahwa ini ada kaitanmu? Tapi kok di bulan November baru diberitahu? Setelah orangnya ini udah kabur, udah nggak tahu di mana keberadaannya nih si Hafiz.